Bab 181, saya ingin Anda meningkatkan status saya dari nyonya menjadi istri. Hehe, nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Fei, bagaimana iklan desain pakaian kita di TV? Xiao Tian, yang sedang duduk di sofa dengan kepala si Fei di pangkuannya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena 3 hari terakhir Xiao Tian jarang datang ke perusahaannya, dia tidak mengetahui perkembangan iklan desain pakaian mereka di TV. Semuanya berjalan lancar. Dalam beberapa hari, iklan desain pakaian kami akan ditayangkan di 3 saluran TV. Kemarin, si Fei ingin memberitahunya tentang kabar baik ini, tetapi karena mereka bertingkah mesra saat bertemu, dia lupa tentang itu. 3 saluran TV. Xiao Tian sangat terkejut setelah mendengar kata-katanya karena menurutnya desain pakaian mereka hanya akan ditayangkan di 1 saluran TV. Ya, itu karena Nona Yun Xin Er menyuruh orang itu menayangkan iklan kita di 3 saluran TV. Si Fei menganggukkan kepalanya. Yun Xin Er melakukan itu. Setelah mengetahui hal ini, Xiao Tian tiba-tiba ingin bertemu Yun Xin Er agar dia bisa berterima kasih padanya. Namun karena hari ini dia ingin bekerja di perusahaannya, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk bertemu dengannya di lain hari. Bagus sekali, Fei, Xiao Tian yang sedang membelai rambutnya tersenyum lembut. Saya beruntung memiliki simpanan dan karyawan seperti Anda. Hehehe, si Fei senang saat Xiao Tian memujinya. Tiba-tiba ia berpikir bahwa semua kerja keras yang dilakukannya selama ini sepadan dengan hasilnya. Aku akan membantumu menjadi orang terkaya di Shanghai, bukan, maksudku, di seluruh Tiongkok. Hehe, saat ini, Xiao Tian hanya menatapnya dengan lembut. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah bekerja keras, dan tidak hanya itu, dia juga selalu berusaha yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Karena alasan ini, Xiao Tian ingin memberinya sesuatu. Fei, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu menaikkan statusku dari simpanan menjadi istri, jawab si Fei seketika. Hahaha, Xiao Tian tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-katanya. Kalau begitu, kamu harus bekerja lebih keras. Haha, aku akan bekerja lebih keras, si Fei mengangkat tangannya dan membuat pertarungan tangan, aku tidak akan menyerah sampai aku menjadi istrimu. Kemudian Xiao Tian dan si Fei mengobrol, bercanda, dan menggoda selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya mereka mulai bekerja. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, sudah waktunya untuk pulang. Dan ketika Xiao Tian hendak menuju ke kantor si Fei, dia segera membuka pintunya. Adik, waktunya pulang, si Fei yang senang karena bisa bertemu dengannya lagi setelah bekerja keras, tersenyum ceria. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat dia melihatnya berjalan mendekat ke arahnya. Fei, kamu lupa mengetuk pintu. Tentu saja, Xiao Tian tidak mengatakannya dan hanya tersenyum padanya. Tidak, sudah waktunya pulang. Namun saat Xiao Tian hendak bangkit dari tempat duduknya, si Fei langsung duduk di pangkuannya dengan punggung menghadap ke arahnya, Hufet. Aku lelah. Terima kasih atas kerja kerasnya, karena si Fei sedang duduk di pangkuannya, Xiao Tian memutuskan untuk tetap duduk di kursi kantor. Si Fei kemudian menyandarkan kepalanya di bahu kirinya dan berkata, duduk di pangkuanmu setelah bekerja keras terasa sangat menyenangkan. Sepertinya kamu sangat suka menghabiskan waktu bersamaku, Fei. Xiao Tian kemudian melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, apakah kamu ingin segera pulang atau tetap? Sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, si Fei segera berkata, tidak. Aku ingin tetap seperti ini selama 15 menit. Petik 2. Baiklah, karena si Fei sedang duduk di pangkuannya dan dia juga meletakkan kepalanya di pundaknya, Xiao Tian bisa mencium aroma tubuhnya, aku sangat menyukai aroma tubuhmu, Fei. Ketika Xiao Tian mencium aroma melati, frisia, dan mawar setiap kali dia bernapas, dia merasa tenang, dan rasa lelah di tubuhnya berkurang secara signifikan. Hehehe, karena dulu Xiao Tian memberitahunya bahwa dia menyukai aroma parfum barunya, si Fei memutuskan untuk memakainya setiap hari, berharap itu bisa membuatnya ingin selalu berada di dekatnya. Si Fei kemudian perlahan menutup matanya, dan karena dia merasa nyaman duduk dalam pelukannya, dia tertidur. Fei, kenapa kamu? Ketika Xiao Tian menyadari bahwa si Fei sedang tidur, dia tidak menyelesaikan kata-katanya dan hanya tersenyum. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Awalnya, Xiao Tian ingin mengatakan bahwa mereka harus segera pulang, tetapi ketika dia melihat kelelahan di wajahnya, dia memutuskan untuk tinggal 10 menit lagi.
Detik berubah menjadi menit, dan tanpa disadari, sudah 10 menit, tapi si Fei masih tertidur. Karena dia tidak ingin membangunkannya, Xiao Tian menggendongnya dengan gaya putri dan menuju ke mobilnya. Setelah membuka pintu mobil, Xiao Tian meletakkannya di kursi penumpang dengan hati-hati. Kemudian Xiao Tian mengemudikan mobil menuju apartemennya. Setelah beberapa menit berkendara, mereka akhirnya sampai di apartemennya, tetapi si Fei masih tertidur lelap. Saat ini, Xiao Tian ragu apakah dia harus membangunkannya atau tidak. Namun setelah menyadari bahwa dia melelahkan, Xiao Tian memutuskan untuk menunggu sampai dia bangun. Wanita Yang Xiao Tian, yang melihat wajah tertidurnya, tersenyum lembut. Saat ini, Xiao Tian tidak melakukan apapun dan hanya menatapnya. Dan setelah beberapa menit tertidur di mobil Xiao Tian, si Fei perlahan membuka matanya. Dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa dia ada di dalam mobil Xiao Tian. Maaf adikku, aku ketiduran. Ayo pulang sekarang. Fei, kami sudah sampai di depan apartemenmu, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Karena tadi, si Fei masih setengah tidur, dia mengira mereka akan pulang. Dan setelah menyadari bahwa mereka berada di depan apartemennya, si Fei turun dari mobil. Xiao Tian juga keluar dari mobil dan mendekatinya. Saat dia sudah berada di hadapannya, Xiao Tian memeluknya sebelum akhirnya mencium keningnya. Jangan begadang, mengerti? Si Fei menganggukkan kepalanya sebelum berjalan menuju apartemennya. Saat ini, Xiao Tian tidak langsung masuk ke mobilnya, sebaliknya, dia terus menatapnya. Ketika si Fei sedang berjalan menuju apartemennya, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik. Adik laki-laki. Setelah berteriak, si Fei berlari menuju Xiao Tian, dan ketika dia berada di depannya, dia segera melompat ke arahnya. Tindakannya sedikit mengejutkan Xiao Tian. Untungnya dia menangkapnya tepat waktu. Apa itu? Si Fei tidak menjawabnya dan hanya menatap matanya. Setelah menatap matanya sekitar 5 detik, si Fei menangkupkan wajahnya dan mencium bibirnya. Saat ini, mereka tidak menutup mata, sebaliknya, mereka saling menatap mata. Dan meski mereka sudah berciuman sekitar 7 detik, tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jika orang lain melihat mereka saat ini, mereka akan mengira si Fei dan Xiao Tian adalah sepasang kekasih yang baru saja bertemu setelah lama berpisah. Mereka sangat menikmati apa yang mereka lakukan dan tidak takut dilihat orang lain, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Karena Xiao Tian mengira mereka sudah berciuman cukup lama, Xiao Tian melepaskan ciumannya dan menurunkannya. Sudah cukup, Fei. Meskipun si Fei masih ingin menciumnya lagi, dia tidak melakukannya karena menurutnya itu sudah cukup untuk hari ini. Adikku, kapan kamu akan menginap di apartemenku? Maaf, Fei, aku tidak bisa melakukan itu sekarang, atau dalam waktu dekat. Xiao Tian tahu bahwa perkataannya akan membuat si Fei sedih, tapi dia harus mengatakannya karena dia tidak ingin melihat ibunya sedih lagi. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa ibu begitu melekat? Terakhir kali, dia bahkan menangis karena tidak melihatku selama sehari. Xiao Tian penasaran mengapa ibunya bersikap seperti itu. Apakah ini ada hubungannya dengan masa lalu keluarga kita? Saya rasa saya perlu memikirkan cara untuk mengubah perilaku melekatnya. Xiao Tian berpikir dalam hati. Ketika Xiao Tian melihat sedikit kesedihan di wajahnya, dia memeluknya dan berkata, jika saya punya waktu luang besok, saya akan datang ke perusahaan agar kita bisa bertemu lagi. Meski si Fei masih sedih, namun kesedihan di hatinya berkurang drastis setelah dipeluk oleh Xiao Tian. Aku mengerti. Mereka berpelukan sekitar 20 detik sebelum akhirnya, si Fei menghentikan pelukannya dan berjalan menuju apartemennya. Kali ini, si Fei tidak menghentikan langkahnya dan terus berjalan menuju apartemennya. Setelah melihat si Fei memasuki gedung apartemen, Xiao Tian masuk ke mobilnya dan pergi. Dan setelah beberapa menit berkendara, Xiao Tian akhirnya sampai di rumahnya. Tanpa menunggu sedetik pun, dia keluar dari mobil dan berlari ke ruang tamu. Ibu, Bibi, aku pulang. Tentu saja, seperti biasanya, Ye Xueyin segera berlari ke arah putranya setelah mendengar suaranya. Selamat datang di rumah, Tian. Setelah mendudukkan ibunya di sofa, Xiao Tian mencium pipi bibinya dan berkata, aku pulang, bibiku yang cantik. Selamat datang di rumah, Tian, jawab Ye Qingyu sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan putranya, Ye Xueyin menarik pakaiannya dan berkata, apakah ibu tidak cantik lagi?
Xiao Tian kemudian duduk di samping ibunya dan berkata, tentu saja ibu tetap cantik. Di mataku, ibu adalah orang tercantik di dunia. Hehe, Ye Xueyin senang dengan perkataan putranya. Tian, kamu juga pria paling tampan di dunia, kata Ye Xueyin dan berhenti sejenak sebelum dia menoleh ke arah adik perempuannya dan melanjutkan, benarkah, King Yu? Kamu pemuda yang tampan, Ye King Yu juga berpikir bahwa keponakannya memang pemuda yang baik. Ia bahkan yakin jika rekan kerja perempuannya melihatnya, mereka semua akan langsung mengerumuninya karena tidak ada pria semenarik dirinya di perusahaan tempatnya bekerja. Karena betapa tampannya dia, terkadang dia bahkan berpikir bahwa dia dilahirkan ke dunia ini adalah dosa. Terima kasih, Xiao Tian menunjukkan senyumnya yang mempesona kepada mereka, saya sangat senang dipuji oleh wanita cantik. Setelah itu, mereka berbicara sekitar 10 menit sebelum akhirnya Xiao Tian mandi. Kali ini, ia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mandi karena tidak berendam di air panas. Setelah mandi dan mengenakan pakaian, Xiao Tian tidak menuju ke ruang tamu, sebaliknya, dia tetap tinggal di kamarnya. Dengan sikapnya seperti itu, akan sulit memenangkan hati Feng Yu. Xiao Tian, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan sebuah buku di tangan kanannya, menatap ke langit-langit. Hari ini sebelum berangkat ke perusahaannya, ia membeli buku berjudul 5 Cara Sederhana Memenangkan Hati Anak. Namun, karena Xiao Tian belum pernah berurusan dengan anak-anak sebelumnya, dia masih menganggap isi buku itu sulit baginya. Xiao Tian lalu perlahan menutup matanya. Awalnya, dia hanya bermaksud memikirkan cara untuk memenangkan hati Feng Yu, tetapi karena dia terus menutup matanya, Xiao Tian tertidur. Keesokan paginya, Xiao Tian bangun pukul 4 karena dia tidur terlalu pagi tadi malam. Saat hendak menuju ruang makan, ia sedikit terkejut saat melihat ibu dan bibinya tidur miring. Karena dia tidak ingin membangunkan mereka, Xiao Tian turun dari tempat tidur dengan hati-hati. Setelah minum, Xiao Tian tidak kembali ke kamarnya, sebaliknya, dia duduk di sofa di ruang tamu. Haruskah aku mempercepat rencanaku? Karena ada banyak hal yang perlu dia lakukan, dia ragu apakah dia harus mempercepat rencananya untuk merayu Liu Ning atau tidak. Setelah berpikir matang, Xiao Tian memilih untuk mempercepat rencananya. Karena alasan ini, dia bermaksud bertemu Zhao Sheng hari ini. Pada pukul 5.10, Ye Qingyu dan Ye Xueyin bangun. Dan ketika mereka menyadari bahwa Xiao Tian tidak ada di kamarnya, mereka segera keluar dari kamar. Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Xueyin, yang melihat putranya duduk di sofa, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, Xiao Tian bangkit dari sofa dan berjalan ke arah mereka, kalian berdua sudah bangun. Ya, kami ingin membuat sarapan, jawab Ye Qingyu sebelum dia melihat ke arah kakak perempuannya. Kak, ayo siapkan sarapan. Tidak, Ye Xueyin menganggukkan kepalanya. Tian, kita akan membuat sarapan dulu. Baiklah, setelah Xiao Tian melihat ibu dan bibinya menuju dapur, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. 40 menit kemudian, Ye Qingyu dan Ye Xueyin selesai memasak sarapan, dan seperti sebelumnya, dia menyuruh Xiao Tian menunggu mereka selesai mandi agar mereka bisa makan bersama. Karena Xiao Tian tahu mereka akan membutuhkan waktu cukup lama untuk selesai mandi, Xiao Tian memutuskan untuk menonton TV. Mari kita katakan padanya bahwa aku ingin mempercepat rencanaku. Karena ibu dan bibinya masih belum selesai mandi, Xiao Tian memutuskan untuk menelepon Zhao Sheng. Xiao Tian kemudian menuju ke kamarnya untuk mengambil ponselnya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menelepon Zhao Sheng. Yo, Xiao Tian, jarang sekali kamu meneleponku sepagi ini. Ada apa? Zhao Sheng berkata setelah mengangkat telepon. Aku ingin mempercepat rencanaku, jadi mari kita bertemu di Taman Universitas pada pukul 7. Xiao Tian langsung ke pokok permasalahan. Baiklah, meskipun Zhao Sheng tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba memutuskan untuk mempercepat rencananya, dia tidak mengajukan pertanyaan kepadanya. Sebenarnya dia senang karena dengan ini bagiannya akan lebih cepat. Zhao Sheng, tahukah kamu tentang awalnya? Xiao Tian ingin menanyakan sesuatu tentang masa lalu keluarganya, tetapi karena dia melihat ibu dan bibinya keluar dari kamar mereka, Xiao Tian memutuskan untuk bertanya lain kali, lupakan saja. Aku akan menutup telepon sekarang. Tanpa menunggu jawaban Zhao Sheng, Xiao Tian menutup telepon. Temanku ini, bibir Zhao Sheng bergerak-gerak ketika Xiao Tian tiba-tiba menutup telepon. Ye Xueyin, yang melihat putranya menelepon seseorang,
bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang baru saja kamu telepon? Zhao Seng, karena Xiao Tian tidak ingin ibu dan bibinya mengetahui rencananya, dia segera meraih tangan mereka, ayo makan sekarang. Aku kelaparan. Sebenarnya Ye Xueyin ingin tahu bagaimana putranya bisa memiliki teman dari keluarga kelas atas. Namun, karena Ye Xueyin tahu bahwa putranya tidak ingin membicarakannya, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Dan seperti biasanya, setelah sarapan, Xiao Tian mencium ibu dan bibinya sebelum berangkat ke kampusnya. Yang mengejutkannya, ketika Xiao Tian tiba di University Gardens, Zhao Seng sudah ada di sana. Apa, kamu sudah sampai? Pada awalnya, Xiao Tian mengira dia harus menunggunya karena dia datang lebih awal, tapi dia salah. Saya baru saja tiba, jawab Zhao Seng, kemudian dia teringat sesuatu yang bisa membantu Xiao Tian di masa depan. Xiao Tian, ayo kita bertemu seseorang. Orang ini akan membantumu di masa depan. Xiao Tian sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Sebenarnya, dia ingin segera memberi tahu Zhao Seng bahwa mereka akan melanjutkan rencana mereka hari ini. Tetapi karena Zhao Seng mencoba memperkenalkannya kepada seseorang yang dapat membantunya di masa depan, Xiao Tian memutuskan untuk memberitahunya nanti. Meskipun perusahaannya seperti bola salju, namun Xiao Tian masih kekurangan koneksi. Memang benar dia bisa meminta Zhao Seng untuk membantunya, tapi dia takut hal itu akan mempengaruhi persahabatan mereka karena sekarang, Xiao Tian sudah menganggap Zhao Seng sebagai teman. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian dan Zhao Seng menuju ke mobil Zhao Seng. Sepanjang jalan, Xiao Tian mulai memberitahu Zhao Seng tentang rencana barunya. Zhao Seng sedikit terkejut dengan hal ini karena dengan rencana baru Xiao Tian tidak hanya mampu merayu istri Feng Hao, tetapi mereka juga dapat merusak bisnis Feng Hao. Hal ini membuat Zhao Seng semakin bersemangat dan ingin segera melakukan bagiannya. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Batang bunga merah. Xiao Tian terkejut saat Zhao Seng menghentikan mobilnya di depan bar. Saat ini, Zhao Seng mengetahui bahwa Xiao Tian penasaran mengapa dia memarkir mobilnya di depan bar. Orang yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah pemilik bar bunga merah ini. Dari ingatan pendahulunya, Xiao Tian mengetahui bahwa Red Flower Bar adalah bar paling terkenal di Shanghai. Dan karena terletak di distrik Wanhui, banyak keluarga kelas atas datang ke Red Flower Bar setiap hari. Tentunya banyak juga keluarga kelas menengah yang sering datang ke Red Flower Bar ini karena terbuka untuk semua keluarga. Dari kehidupan masa lalunya, Xiao Tian tahu bahwa bar adalah salah satu tempat yang baik untuk mendapatkan informasi. Tentu saja, rumah bordil masih menjadi tempat terbaik untuk mendapatkan informasi. Oh, ayo segera temui orang itu. Xiao Tian sangat ingin bertemu dengan orang yang bisa membantunya di masa depan. Apa ini? Hahaha, tapi izinkan aku memperingatkanmu. Zhao Seng berkata dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia tidak hanya memiliki banyak koneksi, tapi dia juga ahli seni bela diri. Jadi berhati-hatilah. Hahaha, baiklah, Xiao Tian juga tahu bahwa orang yang bisa membangun tempat seperti bar pastinya bukan orang biasa. Ia bahkan yakin pemilik bar tersebut mendapat banyak dukungan. Kemudian Zhao Seng dan Xiao Tian memasuki bar dan duduk di kursi di depan bartender. Bartendernya adalah seorang pria dewasa berusia sekitar 28 tahun. Ketika Xiao Tian dan Zhao Seng duduk di kursi, dia sedang melayani orang lain. Ketika dia memperhatikan Zhao Seng, dia langsung berkata, "Tuan Muda Zhao, apakah Anda mencari kakak perempuan Ruoxi?" "Iya, aku ingin mengenalkan temanku padanya," jawab Zhao Seng sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah Xiao Tian. Ketika bartender melihat Xiao Tian, dia sedikit terkejut. Tentu saja, dia mengenal Xiao Tian karena Xiao Tian baru-baru ini terkenal. Dia hanya tidak menyangka Zhao Seng akan berteman dengan Xiao Tian. "Selamat malam, Tuan Muda Xiao. Saya Guang Song. Senang bertemu dengan Anda." Guang Song memperkenalkan dirinya dan membungkuk sedikit. Meskipun Guang Song tidak tahu mengapa Zhao Seng ingin memperkenalkan Xiao Tian kepada pemilik bar, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dan karena Zhao Seng membawa Xiao Tian ke bar bunga merah, dia tidak berani untuk tidak menghormati Xiao Tian. "Selamat malam, Kakak Guang. Saya Xiao Tian," jawab Xiao Tian sambil tersenyum. "Di mana kakak perempuan Ruoxi?" Zhao Seng bertanya. "Kak besar Ruoxi pergi ke suatu tempat, tapi aku yakin dia akan segera kembali," jawab Guang Song.
Kemudian Xiao Tian dan Zhao Seng menunggu sekitar 15 menit sebelum akhirnya seorang wanita berjalan ke arah mereka. Oh, bukankah ini, Tuan Muda Zhao? Sebuah suara dewasa dan menggoda terdengar di telinga mereka. Hanya dengan mendengar suara itu, Zhao Seng tahu bahwa itu adalah Lan Ruoxi, namun meski begitu, dia tetap berbalik untuk melihatnya. Adapun Xiao Tian, meskipun dia tidak tahu siapa pemilik bar bunga merah, dia curiga bahwa orang yang baru saja berbicara adalah orang yang ingin diperkenalkan oleh Zhao Seng kepadanya. Dan dugaan Xiao Tian benar ketika dia melihat Zhao Seng mendekatinya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian juga berjalan mendekat ke arah mereka. 9 dari 10. Itu adalah kata-kata pertama yang terlintas di benak Xiao Tian ketika dia melihat wanita berusia sekitar 31 tahun di depannya. Dia adalah seorang wanita yang tinggi dan cantik. Ditambah dengan tubuhnya yang ia bak seorang sucubus yang mampu membuat pria manapun memujanya dan rela melakukan apa saja hanya untuk bisa menghabiskan beberapa menit bersamanya. Dia mengenakan gaun congsam panjang berwarna putih dengan syal berbulu abu-abu di lehernya. Lengannya yang lembut seperti pohon willow terlihat di luar, dan sebuah garpu terbuka menjulur hingga pinggangnya di sisi roknya, memperlihatkan pahanya yang seputih salju dan ramping. Pada awalnya, Lan Ruoxi mengira Zhao Seng datang ke bar karena dia membutuhkan sesuatu darinya, tetapi setelah melihat Xiao Tian, dia mengerti apa yang diinginkannya. Oh, bukankah ini Tuan Muda Xiao? Selamat pagi, Nona cantik. Saya Xiao Tian. Xiao Tian memperkenalkan dirinya sambil juga menunjukkan senyum mempesona padanya. Mendengar kata-kata Xiao Tian, Lan Ruoxi tersenyum kecil sebelum dia berhenti. Aku tidak menyangka playboy itu akan bergaul dengan playboy lain. Apa maksudmu dengan itu, Nona? Xiao Tian berpura-pura tidak mengerti apa yang dia katakan. Lan Ruoxi mengambil 2 langkah ke depan dan mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Xiao Tian. Jangan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Oh, aku lupa tentang ini. Meskipun, nyonya, terdengar manis di telingaku, tapi aku lebih suka itu jika kamu memanggilku kakak perempuan. Kakak perempuan, Xiao Tian tercengang setelah mendengar kata-katanya. Meskipun Zhao Seng memanggil kakak perempuannya, tetapi bagi Xiao Tian, menyebut seseorang yang berusia awal 30-an sebagai kakak perempuan adalah hal yang berlebihan. Xiao Tian dapat memahami bahwa terkadang ibunya juga menyebut dirinya sebagai kakak perempuan, tetapi itu hanya sekedar bertukar peran, dan dia juga jarang melakukan itu. Hahaha, meskipun Lan Ruoxi berbicara di dekat telinga kanan Xiao Tian, tetapi Zhao Seng dapat mendengarnya karena dia tidak berbisik kepada Xiao Tian. Ya, panggil aku kakak perempuan. Lan Ruoxi kemudian menunjukkan pose seksi pada Xiao Tian, bukankah aku masih cantik dan muda? Seperti seseorang berusia awal 20-an. Karena Xiao Tian tidak ingin menyebut seseorang yang berusia awal 30-an sebagai kakak perempuan, dia juga berkata dekat di telinga kanannya, apa bedanya? Seseorang yang berusia awal 20-an juga bisa disebut wanita. Ah, jika kamu ingin aku melihatmu sebagai seorang gadis muda, bagaimana kalau aku memanggilmu si kecil Ruoxi? Tentu saja, Xiao Tian tidak bermaksud memanggilnya Ruoxi kecil, dia hanya ingin bermain dengannya. Apa, kamu ingin memanggil dia si kecil Ruoxi? Zhao Seng kemudian teringat saat dia memanggilnya sebagai Ruoxi kecil di masa lalu. Saat itu, Lan Ruoxi segera melayangkan tinjunya ke arahnya, yang disusul dengan tendangan. Dan karena di masa lalu, Zhao Seng tidak mampu mengalahkannya, dia tidak punya pilihan selain menelepon kakak perempuannya. Hehe, sesuatu yang menarik akan terjadi. Zhao Seng berpikir bahwa Lan Ruoxi juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan padanya di masa lalu. Karena alasan ini, Zhao Seng memandang mereka dengan mata berbintang. Lan Ruoxi tersenyum kecil dan berbalik sebelum berjalan ke depan, karena ini pertama kalinya kita bertemu, aku akan membiarkannya saja. Baiklah, ayo pergi ke ruang VIP. Ini bukan tempat yang tepat untuk ngobrol. Apa ini? Zhao Seng tercengang ketika Lan Ruoxi tidak melakukan apapun pada Xiao Tian. Karena semuanya berbeda dari apa yang diharapkan Zhao Seng, dia berjalan ke samping Lan Ruoxi dan mengeluh, kakak perempuanku, mengapa kamu tidak memukulinya? Ini tidak adil bagiku. Dulu, kamu langsung memukuliku saat itu juga. Aku memanggilmu si kecil Ruoxi. Kemudian Xiao Tian berjalan di samping Zhao Seng dan menepuk bahunya. Zhao Seng, apa maksudmu dengan itu? Tentu saja, ini berbeda karena aku lebih tampan darimu. Benar kan, Nona Lan?
Zhao Seng tidak senang dengan hal itu dan langsung berteriak, "Persetan, Xiao Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, kita bukan teman lagi." Hahaha, Xiao Tian tertawa. Melihat tingkah laku mereka, Lan Ruoxi tersenyum kecil karena menurutnya mereka adalah pria muda yang menarik. Karena ruang VIP berada di lantai 2, mereka membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk sampai ke sana. Dan ketika mereka hendak memasuki ruang VIP, Xiao Tian melihat 4 pria berbaju hitam berjaga di depan ruangan. Setelah masuk, Xiao Tian merasa puas dengan kamarnya. Ruangan melingkar itu terlihat seperti UFO yang terang dan bergaya, dan booth stage-nya, yang merupakan bagian dari area VIP, terletak tepat di tengah ruangan. Tidak lama setelah mereka duduk di sofa, datanglah 2 orang wanita dengan membawa minuman di tangannya. Dan setelah menaruhnya di atas meja, mereka segera pergi. "Jadi, bagaimana kalian berdua bisa menjadi teman?" Xiao Tian dan Zhao Seng berasal dari keluarga kelas yang berbeda, jadi Lan Ruoxi penasaran bagaimana mereka berdua bisa menjadi teman. "Jangan bilang alasan kalian berdua bisa berteman adalah karena kalian berdua sebelumnya pernah merayu wanita yang sama." Saat ini, Xiao Tian tidak tahu harus berkata apa, jadi dia memandang Zhao Seng karena dia ingin tahu apa yang akan dikatakan Zhao Seng di saat seperti ini. Ketika Zhao Seng menyadari bahwa Xiao Tian sedang menatapnya, dia mulai menyeringai, "Yah, itu karena aku adalah pria baik yang selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Itulah sebabnya saat Xiao Tian melihatku, dia langsung memohon padaku untuk melakukannya, jadilah temannya." "Benar kan, Xiao Tian?" Xiao Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia salah membiarkan Zhao Seng menjawab pertanyaannya. Dia berbicara omong kosong. Zhao Seng kemudian menepuk pundak Xiao Tian dan tertawa, "Haha. Jangan malu-malu, temanku. Tidak apa-apa karena semua orang juga berpikir begitu." Melihat tingkah Zhao Seng, Xiao Tian tidak repot-repot menjelaskannya karena dia tahu itu akan terjadi, tidak ada gunanya. "Sepertinya Tuan Muda Zhao Seng senang berteman dengan Tuan Muda Xiao karena aku belum pernah melihat Tuan Muda Zhao sebahagia ini sebelumnya." Tentu saja, Lan Ruoxi tahu bahwa Zhao Seng sedang berbicara omong kosong. Dia bahkan curiga Zhao Seng lah yang ingin berteman dengan Xiao Tian. "Jadi Tuan Muda Xiao, berapa banyak pacar yang kamu miliki saat ini?" "Aku hanya punya 1 karena aku orang yang setia." Meskipun Xiao Tian menduga mereka tidak akan mempercayai kata-katanya, tapi dia tetap memutuskan untuk berbohong kepada mereka. "Hahaha," Zhao Seng tertawa keras setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, "jika kamu punya 1 pacar, itu berarti dunia akan segera berakhir." "Hei, aku berbeda denganmu, yang berganti gadis setiap hari." Xiao Tian berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya terlihat menarik di depan mereka. "Bukankah kamu sekarang merayu istri Feng Hao karena dia telah membuat pacarmu sedih?" Tentu saja, Zhao Seng tidak akan membiarkan Xiao Tian terlihat cantik di depan mereka karena Zhao Seng percaya bahwa Xiao Tian dan dia memiliki karakter yang sama. "Oh, apa ini?" Lan Ruoxi terkejut setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Tuan Muda Xiao sedang merayu istri orang lain. Saat ini, Xiao Tian menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan sebelumnya, tetapi karena dia telah mengatakan itu, dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Seperti ini, kakak perempuan Ruoxi, Zhao Seng kemudian mulai memberitahu Lan Ruoxi tentang segalanya, tetapi dia tidak memberitahunya tentang rencana Xiao Tian. Setelah mendengar semuanya dari Zhao Seng, Lan Ruoxi berbicara, "Jadi seperti itu. Kalian berdua sungguh pemuda yang menarik." "Hahaha," Zhao Seng tertawa. "Jadi, apa alasan lain kalian berdua datang ke sini? Bukan sekadar memperkenalkan Tuan Muda Xiao kepadaku, kan?" Lan Ruoxi bertanya. "Tidak ada alasan lain." Zhao Seng berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Saya hanya ingin memperkenalkan Xiao Tian kepada Anda. Dan jika dia memiliki masalah di masa depan, saya harap Anda dapat membantunya." "Yah, selama itu masih dalam jangkauanku, aku akan membantu Tuan Muda Xiao." Sebenarnya, Lan Ruoxi sudah menduga bahwa Zhao Seng akan mengatakan sesuatu seperti ini. Tetapi karena dia menyukai kelakuan Xiao Tian, dia setuju untuk membantu Xiao Tian di masa depan. "Sempurna," Zhao Seng senang setelah mendengar kata-katanya. Kemudian dia menoleh dan menatap Xiao Tian, "Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa datang kepadaku atau kakak perempuan Ruoxi." Baiklah, kali ini, Xiao Tian berterima kasih kepada Zhao Seng karena Zhao Seng, sekarang dia memiliki seseorang yang bisa membantunya di masa depan. Setelah itu,
Mereka berbicara sekitar 1 jam sebelum akhirnya Xiao Tian dan Zhao Seng kembali ke Universitas Langit. Setelah Xiao Tian menyelesaikan semua kelas, dia membeli kue sebelum pulang. Aku di rumah, kata Xiao Tian saat dia berada di ruang tamu. Dia kemudian meletakkan kue itu di atas meja dan duduk di samping bibinya. Wah, itu kue, Ye Xueyin berkata dengan gembira saat dia melihat kue di atas meja. Ya, ayo makan bersama, kata Xiao Tian. Tidak, Ye Xueyin menganggukkan kepalanya. Xiao Tian, Ye Qingyu, dan Ye Xueyin mulai memakan kue coklat. Karena Ye Xueyin sangat menyukai kue, dia tidak bisa berhenti tersenyum saat memakan kue coklat. Ye Qingyu, di sisi lain, hanya memakan kuenya tanpa menunjukkan ekspresi bahagia seperti yang dilakukan kakak perempuannya. Dan seperti kakak perempuannya, Ye Qingyu juga menyukai kue, dia hanya tidak menunjukkannya di wajahnya. Bibi, Xiao Tian menepuk bahu bibinya dan juga membuka mulutnya, memberi tanda pada bibinya untuk memberinya makan. Meskipun Ye Qingyu mengerti apa yang diinginkan keponakannya, dia hanya menatapnya dan terus memakan kuenya. Dan karena bibinya mengabaikannya, Xiao Tian memintanya untuk memberinya makan lagi, Bibi, Tapi seperti sebelumnya, Ye Qingyu tidak memberinya makan dan hanya menatapnya. Masih ada kue di atas meja. Karena bibinya tidak mau memberinya makan, Xiao Tian menoleh ke arah ibunya dan membuka mulutnya, Ibu, Ye Xueyin berhenti makan kuenya selama sekitar 2 detik sebelum akhirnya, dia melahap kuenya, aku sudah makan kuenya, jadi aku tidak bisa memberimu makan. Apakah kalian berdua sangat menyukai kue sehingga tidak ingin membaginya denganku? Karena ibu dan bibinya tidak mau memberinya makan, Xiao Tian memutuskan untuk memakan kuenya sendiri. Namun, ketika tangan kanan Xiao Tian hendak meraih kue itu, ibu dan bibinya merampasnya, tidak menyisakan apapun untuk Xiao Tian. Bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah melihat ibu dan bibinya sedang memakan kue dengan kebahagiaan di wajah mereka. Lain kali, aku akan membeli banyak kue. Karena tidak ada kue untuknya lagi, Xiao Tian bangkit dari sofa dan menuju ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, Xiao Tian kembali ke ruang tamu dan duduk di antara ibu dan bibinya. Ibu, aku ingin pergi keluar dengan Zhao Seng, dan mungkin aku akan kembali larut malam atau besok pagi. Ye Xueyin segera menatap Xiao Tian dan bertanya, Tian, kamu ingin pergi kemana? Yah, aku tidak tahu karena Zhao Seng lah yang mengajakku jalan-jalan bersamanya dan aku lupa menanyakan hal itu padanya, karena Xiao Tian tidak mau memberitahu ibunya bahwa dia akan melanjutkan rencananya dengan Zhao Seng, dia memutuskan untuk berbohong kepada ibunya. Baiklah, meskipun Ye Xueyin sedih karena dia tidak bisa menghabiskan waktu bersama putranya, tapi dia tetap membiarkan putranya berkencan dengan Zhao Seng. Xiao Tian lalu mencium kening ibunya dan berkata, terima kasih ibu. Saya akan membeli kue lagi sebelum pulang. Mendengar kata kue, mata Ye Xueyin bersinar terang, beli banyak kue. Tentu saja, aku akan membeli banyak kue nanti karena kalian berdua hanya mengizinkanku makan sedikit lebih awal. Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian kemudian menoleh ke arah bibinya dan berkata, Bibi, apakah kamu menginginkan yang lain? Tidak, Ye Qingyu menggelengkan kepalanya, jaga dirimu baik-baik. Tidak, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba, sebuah ide menarik muncul di benaknya, Bibi, bagaimana kalau kita berciuman mesra sebelum aku pergi? Dan seperti dugaan Xiao Tian, bibinya tidak menjawabnya dan hanya menatapnya. Namun meski tidak mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Tian percaya bahwa jika dia menciumnya, dia tidak akan menolaknya. Bibi, dulu kamu sering menggoda pendahuluku, tapi di manakah sifatmu yang menggoda sekarang? Terkadang, Xiao Tian ingin bibinya menggodanya seperti yang dia lakukan pada pendahulunya, tetapi karena dia memilih untuk tidak menggodanya lagi, Xiao Tian tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dengan menggunakan kedua tangannya, Xiao Tian membuat bibinya menghadapnya dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Tapi, ketika bibir Xiao Tian begitu dekat dengan bibirnya, suara seseorang yang mengetuk pintu terdengar di telinga mereka. Sepertinya temanmu telah tiba, sebenarnya, Ye Qingyu sudah siap untuk membuka mulut kecilnya, tetapi ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu, dia memutuskan untuk tidak melakukan itu. Brengsek, tidak bisakah kamu datang 10 menit kemudian? Xiao Tian kesal dan langsung mengutuk Zhao Seng. Aku akan memeriksanya. Xiao Tian kemudian bangkit dari sofa dan menuju ke ruang tamu. Yo,
Xiao Tian, ayo pergi sekarang, kata Zhao Sheng setelah melihat Xiao Tian. Tidak bisakah kamu datang 10 menit kemudian? Xiao Tian, yang masih tidak senang, membalas. Zhao Sheng tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku datang ke rumahmu secepat mungkin? Zhao Sheng tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba bersikap seperti itu. Sebelumnya, Xiao Tian memintanya untuk datang ke rumah Xiao Tian karena ingin segera melanjutkan rencananya. Karena alasan ini, Zhao Sheng pergi ke rumah Xiao Tian setelah makan malam. Dan di sini, ketika dia berada di rumah Xiao Tian bersikap seolah-olah dia telah melakukan sesuatu padanya. Maaf. Xiao Tian menyadari bahwa posisi Zhao Sheng tidak salah di sini, jadi dia segera meminta maaf, izinkan aku mengucapkan selamat tinggal pada keluargaku dulu. Tanpa menunggu jawaban Zhao Sheng, Xiao Tian segera menuju ke ruang tamu. Orang yang aneh. Zhao Sheng berpikir dalam hati. 3 menit kemudian, Xiao Tian kembali ke kamar tamu, ayo pergi. Karena mereka tahu malam ini Feng Hao akan mengunjungi Red Flower Bar, mereka segera berangkat ke Red Flower Bar. Dan setelah beberapa menit berkendara, Xiao Tian dan Zhao Sheng akhirnya sampai di Red Flower Bar. Jadi, siapa wanita yang akan merayu Feng Hao nanti? Ketika Xiao Tian dan Zhao Sheng berada di Taman Universitas hari ini, mereka mendiskusikan wanita yang akan merayu Feng Hao nanti. Awalnya, Xiao Tian ingin membayar seorang wanita dari rumah bordil, tetapi Zhao Sheng tiba-tiba berkata bahwa dia akan mengurusnya. Itulah mengapa Xiao Tian tidak tahu tentang wanita yang akan merayu Feng Hao. Kakak laki-laki Ruoxi, Zhao Sheng langsung berkata. Apa? Xiao Tian berkata dengan heran. Nyonya Ruoxi, Xiao Tian merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Kenapa? Dia bilang permainan kita menarik. Sebelumnya, ketika Zhao Sheng ingin mencari wanita yang akan merayu Feng Hao, Lan Ruoxi tiba-tiba meneleponnya, mengatakan bahwa dia ingin mengambil bagian dalam permainan tersebut. Awalnya, Zhao Sheng menolak karena menurutnya Feng Hao tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh Lan Ruoxi. Tetapi karena dia bersikeras ingin mengambil bagian dalam rencana mereka, Zhao Sheng akhirnya setuju. Garis hitam terbentuk di wajah Xiao Tian setelah mendengar kata-kata Zhao Sheng. Yah, karena itu yang dia inginkan, aku tidak keberatan. Ketika Xiao Tian dan Zhao Sheng hendak memasuki bar, mereka melihat Guang Song berdiri di pintu masuk. Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Xiao, kakak perempuan Ruoxi sedang menunggu kalian berdua di ruang tamu, kata Guang Song ketika Xiao Tian dan Zhao Sheng berada di depannya, izinkan saya memandu kalian berdua ke ruang tamu. Lalu mereka bertiga menuju ke lantai 3. Mereka terus berjalan hingga akhirnya Guang Song berhenti di depan pintu yang dijaga oleh 2 pria berbaju hitam. Kakak perempuan Ruoxi, Tuan Muda Xiao dan Tuan Muda Zhao telah tiba, kata Guang Song setelah mengetuk pintu. Tidak lama setelah itu, seorang wanita cantik dewasa yang mengenakan gaun ketat berwarna merah dengan garpu terbuka hingga pinggangnya, keluar dari kamar. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Zhao, silakan masuk. Kemudian Xiao Tian dan Zhao Sheng memasuki ruang tamu. Ruang tamu berukuran sekitar 5 kali 5 meter, dengan barang-barang mewah menghiasi seluruh ruangan. Setelah Xiao Tian duduk di sofa, dia langsung bertanya, Nyonya Lan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan itu? Tentu saja, permainanmu sepertinya menarik, jadi aku ingin ikut serta di dalamnya. Pada awalnya, Lan Ruoxi hanya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap Feng Hao. Tetapi karena bosan, dia memutuskan untuk ikut serta dalam permainan mereka. Kak besar Ruoxi, aku yakin dia akan mengambil keuntungan dari situasimu nanti. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Zhao Sheng bertanya. Lan Ruoxi tersenyum dan menutup mulutnya. Tuan Muda Zhao, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di telinga mereka. Kakak Ruoxi, targetnya baru saja tiba dan berada di ruang VIP sekarang, suara wanita dari seberang pintu terdengar di telinga mereka. Baiklah, jawab Lan Ruoxi sebelum melihat ke arah Xiao Tian dan Zhao Sheng. Biarkan aku melakukan bagianku sekarang. Kemudian Lan Ruoxi keluar dari kamar dan menuju ke ruang VIP. Ketika dia berada di ruang VIP, dia melihat Feng Hao minum dengan wanita di kedua sisinya. Lan Ruoxi kemudian berjalan menuju Feng Hao dengan anggun, menyebabkan semua pria di ruang VIP memandangnya. Selamat malam, Tuan Feng. Bolehkah saya duduk di sini? Lan Ruoxi berkata sambil tersenyum indah. Kemudian dia melihat ke arah wanita yang duduk di kedua sisinya.
Meskipun Lan Ruoxi hanya menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengerti bahwa dia ingin mereka segera pergi. Dan karena mereka tidak ingin menyinggung perasaan bos mereka segera pergi, meninggalkan Feng Hao dan Lan Ruoxi sendirian. Nyonya Lan, Feng Hao berkata dengan heran. Meski Lan Ruoxi jarang tampil di depan umum, namun karena wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang semua orang tahu siapa Lan Ruoxi. Karena itu, Feng Hao terkejut sekaligus bahagia di saat yang sama ketika Lan Ruoxi tiba-tiba muncul di hadapannya. Tuan Feng, terima kasih karena selalu datang ke bar saya. Dari bawahannya, Lan Ruoxi mengetahui bahwa Feng Hao rutin datang ke Red Flower Bar. Itu sebabnya dia menggunakan ini sebagai alasan untuk bertemu dengannya. Feng Hao sangat terkejut saat mengetahui bahwa Lan Ruoxi mengetahui tentangnya. Setiap hari, banyak orang dari berbagai keluarga datang ke Red Flower Bar, dari keluarga kelas menengah hingga keluarga kelas atas, namun tetap saja, Lan Ruoxi memilih untuk bertemu dengannya. Menyadari bahwa Lan Ruoxi masih berdiri, Feng Hao segera bangkit dari sofa dan mengajaknya duduk bersamanya. Nyonya Lan, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Feng, karena Lan Ruoxi ingin merayu Feng Hao, dia memilih duduk di sebelah Feng Hao. Tindakannya sangat mengejutkan Feng Hao, tapi tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia senang dengan ini. Karena Lan Ruoxi duduk sangat dekat dengannya, dia bisa mencium aroma tubuhnya. Hal ini hampir membuatnya gila dan ingin segera menyentuh tubuhnya, namun ia tidak berani melakukan itu. Dan ketika dia menyadari banyak pria memandangnya dengan mata iri, Feng Hao merasa bangga dan tersenyum bahagia. Karena Lan Ruoxi ingin membuatnya mabuk, dia menuangkan kampanye ke dalam gelas dan memberikannya kepada Feng Hao. Tuan Feng, tolong minum ini. Terima kasih, Nyonya Lan, tentu saja. Feng Hao menerimanya dengan senang hati karena Lan Ruoxi yang terkenallah yang menuangkan kampanye tersebut. Tuan Feng, bagaimana kabarmu? Lan Ruoxi membuka topik pembicaraan. Setelah meletakkan gelas di atas meja, Feng Hao tersenyum dan menjawab, semuanya baik-baik saja, Nona. Karena gelas Feng Hao sudah kosong, Lan Ruoxi menuangkan kampanyenya lagi. Oh, saya senang mendengarnya. Saya harap perusahaan Anda akan tumbuh lebih besar di masa depan. Terima kasih, Nyonya Lan. Feng Hao senang setelah mendengar kata-katanya dan segera meminum kampanyenya lagi. Bagaimana barnya, Nona? Semuanya berjalan baik juga, jawab Lan Ruoxi sambil tersenyum. Kemudian mereka terus membicarakan banyak hal, dan tentu saja, Lan Ruoxi terus menuangkan kampanye ke gelas Feng Hao. Dan tidak lama setelah itu, Lan Ruoxi menyadari bahwa Feng Hao sudah mabuk. Melihat ini, dia mulai menyeringai, Tuan Feng, apakah Anda ingin datang ke kamar saya? Kita bisa melanjutkan pembicaraan kita di sana. Tentu saja, Feng Hao mengerti maksudnya. Dengan kebahagiaan di wajahnya, Feng Hao menjawab, tentu. Karena Lan Ruoxi ingin membuatnya berpikir seolah-olah dia benar-benar menyukainya, dia memeluk lengan kanannya saat mereka menuju ke kamarnya. Tindakannya membuat Feng Hao semakin yakin mereka akan berhubungan S3 kilodetik di kamarnya nanti. Mengingat banyak pria yang ingin tidur dengannya tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu, Feng Hao merasa dia berada di atas mereka semua. Kamu pikir aku akan tidur denganmu? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Bersyukurlah aku memeluk tanganmu di depan orang lain, karena, setelah malam ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan ini lagi di masa depan. Tentu saja, Lan Ruoxi hanya mengatakan itu dalam pikirannya karena dia tidak ingin dia tahu bahwa dia menjebaknya. Ketika Lan Ruoxi menyadari kebahagiaan di wajah Feng Hao, dia tersenyum kecil dan berkata, Tuan Feng, apa yang Anda pikirkan saat ini? Nyonya Lan, saya tidak akan mengecewakan Anda dan membuat Anda puas, karena dia yakin mereka akan berhubungan S3 kilodetik di kamarnya. Feng Hao tidak dapat mengendalikan kata-katanya lagi. Dia benar-benar mengira aku akan tidur dengannya. Lan Ruoxi berpikir dalam hati. Lan Ruoxi mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berbisik, kuharap itu bukan hanya kata-kata kosong. Jangan khawatir, Nona Lan. Saya baik-baik saja di ranjang, karena dalam 6 bulan terakhir ini, dia sering berhubungan S3 kilodetik dengan wanita yang berbeda. Ditambah dengan mereka yang selalu memujinya setelah berhubungan seks, Feng Hao yakin dia bisa memuaskan Lan Ruoxi di ranjang nanti. Oh, sepertinya kamu punya banyak pengalaman dengan wanita. Ini membuatku bertanya-tanya tentang teknikmu di ranjang,
meskipun Lan Ruoxi tidak ingin melakukan pembicaraan seperti ini dengan Feng Ao, tetapi karena dia tidak ingin gagal dalam merayunya, dia memilih untuk mengikuti kata-katanya, tetapi Tuan Feng, saya bukan orang biasa, gadis-gadis sialan lo. Sampai saat ini, belum ada yang bisa memuaskanku di ranjang, jadi aku sangat menantikan teknik hebatmu. Aku harap kamu bisa membuatku puas nanti. Begitukah? Kalau begitu aku yang akan menjadi pria pertama yang akan memuaskanmu. Hehehe, Nona Lan, kamu tidak akan bisa melupakanku setelah malam ini, karena mereka membicarakan tentang seks, hal itu membuat Feng Ao semakin bersemangat. Karena itulah, tiba-tiba dia meremas payudara kanannya dengan tangan kirinya. Ah, Lan Ruoxi mengeluarkan erangan palsu sebelum melepaskan tangan kanannya dari payudaranya. Tuan Feng, jangan di sini. Kamu harus menahan diri atau yang lain, semua orang akan melihat kita. Bajingan ini berani meremas payudaraku, payudara. Jika bukan demi merayumu, aku akan memotong lengan kirimu sekarang juga. Lan Ruoxi menatap Feng Ao dengan dingin sejenak sebelum dia tersenyum lagi, berpura-pura menyukai apa yang dia lakukan. Tidak lama setelah itu, mereka ada di dalam lift. Tetapi ketika Lan Ruoxi ingin memilih lantai, Feng Ao menyudutkannya ke panel dinding lift dan membanting tangannya ke dinding. Karena Feng Ao sudah terangsang, ditambah dengan keyakinannya bahwa Lan Ruoxi akan menerima apapun yang akan dia lakukan padanya, dia segera mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Tetapi ketika Lan Ruoxi melihat wajahnya semakin dekat ke wajahnya, dia meletakkan jari telunjuknya di bibir pria itu untuk menghentikannya menciumnya. Jangan di sini, Tuan Feng. Kamar saya ada di lantai 3 jadi Anda harus menunggu lebih lama lagi. Di kamarku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan tubuhku. Nyonya Lan, tidak ada siapapun di sini, jadi tidak apa-apa karena tidak akan ada yang tahu tentang ini. Tentu saja, Feng Ao tetap berusaha sekuat tenaga untuk menciumnya karena dia tidak ingin menyia-nyiakan wanita baik di hadapannya, bahkan sedetik pun. Tuan Feng, Anda harus bersabar. Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi menekan tombolnya. Karena mereka sedang menuju ke lantai 3, hanya butuh beberapa detik sebelum mereka sampai di lantai 3. Awalnya, Lan Ruoxi ingin menjatuhkannya setelah mereka berada di kamarnya. Namun karena dia terus mencoba melakukan sesuatu padanya, dia langsung memukul bagian belakang lehernya begitu mereka keluar dari lift, membuat Feng Ao pingsan dalam waktu kurang dari 1 detik. Ketika dua pengawalnya yang menjaga kamarnya melihat Lan Ruoxi, mereka segera berlari ke arahnya. Bawa dia ke kamarku, dan setelah itu, panggil Tuan Muda Xiao dan Zhao ke kamarku juga, kata Lan Ruoxi sambil menatap Feng Ao dengan jijik. Baik, Nyonya Lan, kata pengawalnya serempak. Setelah mereka memasuki kamarnya, mereka melemparkan Feng Ao ke lantai, tanpa peduli apakah dia akan terluka atau tidak. Bajingan ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan wanita cantik, Lan Ruoxi, yang sedang duduk di tempat tidur. Sambil memandang Feng Ao dengan jijik, berkata dengan dingin. Setelah beberapa saat, Xiao Tian dan Zhao Sheng sampai di kamar Lan Ruoxi. Nyonya Lan, Tuan Muda Xiao Tian, dan Tuan Muda Zhao Sheng telah tiba, kata salah satu pengawal. Mendengar ini, Lan Ruoxi membuka pintu. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Zhao, silakan masuk. Kemudian Xiao Tian dan Zhao Sheng masuk ke kamarnya. Kamar Lan Ruoxi berukuran sekitar 5 kali 6 meter dengan tempat tidur Queen yang terletak di ujung tengah ruangan. Di sisi kanan tempat tidur terdapat meja rias dengan lemari di sebelahnya. Dan di depan tempat tidur terdapat TV berukuran 30 inci dengan AC di atasnya. Di sisi kiri tempat tidur, terdapat kursi dan meja dengan tumpukan buku di atasnya. Dan di sebelahnya ada pintu kamar mandi. Saat ini, Xiao Tian dan Zhao Sheng sedang berdiri di depan Feng Ao yang tidak sadarkan diri. Meski hanya sedetik, Xiao Tian memperhatikan ekspresi kebencian di matanya. Nyonya Lan, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Bajingan ini meremas payudaraku tadi, matanya bersinar dengan ketajaman yang menakutkan saat dia menatap Feng Ao. Aku benar-benar ingin memotong lengannya sekarang. Apa? Zhao Shen berkata dengan heran. Dia berani memanfaatkanmu. Nyonya Lan, Anda merayunya sebelumnya, jadi Anda harus tahu bahwa hal seperti itu bisa terjadi pada Anda. Kamu tidak bisa menyalahkannya karena pria manapun akan melakukan hal yang sama jika wanita yang merayunya adalah wanita baik sepertimu. Xiao Tian hanya bisa menghela nafas setelah melihat kebencian di matanya. Sebelum dia merayu Feng Ao sebelumnya,
Xiao Tian ingin memberitahunya bahwa dia harus mempersiapkan diri karena dia tahu hal seperti itu akan terjadi padanya. Namun, karena dia segera pergi menemuinya, Xiao Tian tidak sempat memperingatkannya. Nyonya Lan, itu sudah terjadi, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Tian duduk di sampingnya, apakah Anda ingin menyiksanya? Lupakan, meskipun Lan Ruxi ingin menyiksa Feng Ao, tapi dia tahu jika dia melakukan itu, dia akan merusak rencana mereka. Ayo lanjutkan ke rencana berikutnya. Baiklah, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Tetapi karena Xiao Tian dan Zhao Sheng masih di kamarnya, Lan Ruoxi berkata dengan nada menggoda, Tuan muda, mengapa Anda masih di kamar saya? Jangan bilang Anda ingin melihat tubuh telanjang saya. Mendengar kata-katanya, Xiao Tian berdeham dan berdiri, Zhao Sheng, ayo keluar. Setelah Xiao Tian dan Zhao Sheng keluar dari kamar, dua wanita memasuki kamar tidur Lan Ruoxi, salah satu dari mereka memegang kamera di tangannya. Begitu para wanita itu berada di kamar Lan Ruoxi, mereka menanggalkan pakaian Feng Ao, tidak meninggalkan apapun untuknya. Setelah itu, mereka membaringkannya di tempat tidur. Tentu saja, sebelum menidurkan Feng Ao di tempat tidur, mereka mengambil beberapa foto dirinya sedang tidur di lantai, telanjang karena Lan Ruoxi mengira itu bisa menjadi rencana cadangan mereka. Tanpa menunggu sedetik pun, Lan Ruoxi pun melepas bajunya, hanya menyisakan bra dan celana dalam hitami. Kemudian Lan Ruoxi meletakkan kepalanya di dadanya sambil mengaitkan kakinya dengan kakinya. Sekarang, kamu bisa memotret kami. Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi berpura-pura sedang tidur nyenyak di dada Feng Ao. Klik, klik, klik. Salah satu wanita mulai mengambil foto Lan Ruoxi dan Feng Ao. Ia mengambil beberapa gambar dari berbagai sudut untuk menemukan foto terbaik. Setelah melihat hasil fotonya yang sempurna, dia berkata, Kakak Ruoxi, aku sudah selesai mengambil fotonya. Bagus. Lan Ruoxi merasa puas setelah melihat foto-foto itu. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya sebelum keluar dari kamar. Setelah memasuki ruang tamu, Lan Ruoxi berkata, Tuan muda, saya telah melakukan bagian saya, dan aku akan mengirimkan fotonya kepada istrinya besok pagi. Karena dia tidak ingin Xiao Tian atau Zhao Sheng melihat foto-foto itu, dia memutuskan bahwa dialah yang akan mengirimkan foto-foto itu besok. Baiklah, Zhao Sheng dan Xiao Tian menganggukkan kepala. Kemudian mereka berbicara sekitar 2 jam sebelum akhirnya Xiao Tian dan Zhao Sheng pulang. Keesokan paginya, karena Lan Ruoxi ingin Feng Ao mengira mereka berhubungan seks tadi malam, dia kembali ke kamarnya dan berpura-pura tidur dadanya. Pada pukul 6, Feng Ao membuka matanya. Dia kaget saat melihat Lan Ruoxi tidur tengkurap, hanya mengenakan bra dan celana dalam. Apa ini? Nona Lan sedang tidur di dadaku. Dan dia hanya memakai bra dan celana dalam. Feng Ao mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam, tetapi dia hanya ingat bahwa dia sedang berjalan menuju kamar Lan Ruoxi bersamanya. Dan setelah itu, dia tidak dapat mengingat apapun. Tunggu, jangan bilang, Nona Lan dan aku berhubungan S3 kilodetik tadi malam. Tapi kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Feng Ao sangat ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka tadi malam. Dan ketika dia menyadari bahwa dia telanjang, dia tiba-tiba percaya bahwa mereka berhubungan seks tadi malam. Berpikir bahwa dia berhubungan dengan Lan Ruoxi yang terkenal, senyum bangga muncul di wajahnya. Saat ini, dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia berhubungan dengan Lan Ruoxi, wanita cantik dan yang dipuja oleh banyak pria di Shanghai. Saat Feng Ao sedang bersemangat, Lan Ruoxi berpura-pura bangun, Selamat pagi, Tuan Feng. Anda luar biasa tadi malam. Setelah mendengar kata-katanya, Feng Ao menjadi semakin yakin bahwa dia berhubungan seks dengan Lan Ruoxi tadi malam. Dan meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka tadi malam, dia memutuskan untuk berpura-pura mengingat semuanya. Kamu juga Nona Lan yang hebat. Lan Ruoxi ingin tertawa terbahak-bahak ketika dia mengetahui bahwa Feng Ao mengira mereka berhubungan seks tadi malam. Tetapi karena dia tidak ingin dia tahu bahwa tadi malam tidak terjadi apa-apa pada mereka, Lan Ruoxi memutuskan untuk terus berpura-pura, aku tidak tahu kalau kamu punya teknik yang hebat. Kamu bahkan membuatku berkali-kali, dan aku terasa sakit di bawah sana sekarang. Karena Lan Ruoxi tidak ingin dia menyentuh tubuhnya lagi, dia segera turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Hahaha, Feng Ao tertawa terbahak-bahak ketika dia mengira telah membuat Lan Ruoxi puas dengan keahliannya di ranjang. Setelah mengenakan pakaian itu,
Lan Ruoxi memandangnya dan berkata, Tuan Feng, saya masih memiliki sesuatu yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi. Baiklah, Feng Ao menganggukkan kepalanya. Sementara pada saat yang sama, di rumah Feng Ao, ada sebuah bungkusan di depan pintu. Tak lama kemudian, salah seorang pembantu rumah tangga melihat paket tersebut, dan ketika dia mengetahui bahwa itu untuk Liu Ning, dia segera membawa paket itu kepada Liu Ning. Tok, tok, tok. Nyonya, ada paket untuk Anda, kata pembantu rumah tangga itu. Setelah Liu Ning mengambil paket itu, dia duduk di tempat tidur. Tidak ada nama dan alamat pengirimnya. Karena Liu Ning penasaran, dia segera membuka bungkusan itu, dan ketika dia melihat bungkusan itu, dia terkejut sekaligus marah. Paket itu berisi foto suaminya tidur dengan wanita lain. Namun karena wajah wanita itu kabur, Liu Ning tidak tahu siapa wanita itu. Jadi, inikah alasan kamu jarang menghabiskan waktu bersamaku dalam 6 bulan terakhir ini? Liu Ning sangat marah dan melemparkan foto-foto itu ke tempat tidur. Dulu, karena suaminya jarang menghabiskan waktu bersamanya, dia curiga suaminya punya wanita lain, tapi karena dia tidak ingin menghancurkan keluarga mereka, dia memaksakan. Pemikiran itu, kini setelah ada bukti suaminya memiliki wanita lain, dia sedih dan ingin menamparkan wajah suaminya. Liu Ning menutup matanya, air mata jatuh di pipinya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di rumah Xiao Tian, dengan ini, akan lebih mudah bagiku untuk merayunya, renung Xiao Tian yang sedang berbaring di tempat tidur. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7, Feng Ao memutuskan untuk pulang. Awalnya, dia berniat untuk mandi sebelum berangkat ke perusahaannya. Tapi begitu dia melangkah ke ruang tamu, Liu Ning melemparkan foto dirinya dan Lan Ruoxi yang sedang tidur bersama ke wajahnya. Jadi, ini alasan kamu jarang menghabiskan waktu bersamaku dalam 6 bulan terakhir. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Ao membalas. Ia tak habis pikir kenapa istrinya yang baik hati dan lembut itu tiba-tiba melemparkan sesuatu ke wajahnya begitu ia melangkah ke ruang tamu. Apa yang aku lakukan? Ini lebih seperti, apa yang kamu lakukan? Liu Ning yang tidak mampu menahan amarahnya, menggeram sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah foto tersebut. Feng Ao kaget saat melihat foto dirinya dan Lan Ruoxi tidur bersama tadi malam. Dan karena ada bukti, dia tidak bisa memberinya alasan. Siapa yang melakukan ini? Feng Ao hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak menyangka foto dirinya dan Lan Ruoxin yang sedang tidur bersama akan berakhir di tangan istrinya. Kenapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun? Liu Ning semakin marah ketika suaminya tidak berusaha meminta maaf atau memberikan penjelasan padanya. Dia merasa seolah-olah dia tidak peduli lagi dengan perasaannya atau keluarga mereka. Diam, Feng Ao berteriak keras, jadi bagaimana jika aku punya wanita lain? Aku lelah bekerja setiap hari, jadi apa salahnya dengan sedikit hiburan? Aku masih memberimu uang setiap bulan, kan? Kamu, Liu Ning merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dulu, dia selalu mengatakan bahwa dia akan menjadi wanita terakhir dalam hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia dan akan selalu menghabiskan waktu bersamanya. Sekarang, dia tidak hanya melupakan semua janjinya, tapi dia juga sepertinya tidak peduli lagi dengan dia atau keluarga mereka. Agegeh, aku tidak ingin mendengar kata-kata lagi darimu. Tanpa mempedulikan perasaan Liu Ning, Feng Ao keluar dari rumah mereka. Mau kemana? Kembalilah ke sini. Aku belum selesai berbicara denganmu. Liu Ning mengejarnya ke teras. Feng Ao, saat melihat suaminya meninggalkan rumah dengan mobilnya, hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak percaya suaminya pergi begitu saja. Bukan saja dia tidak berusaha menyelesaikan masalahnya, tapi dia juga pergi tanpa mempedulikan perasaannya. Beruak, Liu Ning berlutut dengan air mata mengalir di pipinya. Bajib. Tidak lama setelah itu, suara seseorang yang berjalan mendekat ke arahnya terdengar di telinganya. Kamu tidak seharusnya menyia-nyiakan air matamu yang berharga untuk orang seperti dia, kata Feng Yu sambil memberinya sebuah kerajinan tangan, dia tidak pantas mendapatkannya. Meskipun Liu Ning adalah ibu tirinya, namun Liu Ning selalu memperlakukannya dengan baik dan tidak pernah marah padanya. Awalnya, Feng Yu mengira Liu Ning hanya berpura-pura baik, tetapi setelah mengenalnya selama 2 tahun, dia menyadari bahwa Liu Ning memang wanita yang baik. Oleh karena itu, Feng Yu tidak pernah membenci Liu Ning dan selalu menganggap Liu Ning sebagai kakak perempuannya. Yu kecil,
Liu Ning mengambil kerajinan tangan itu dan menyeka air matanya dengan itu. Dulu, aku ingin memberitahumu untuk tidak menikah dengannya, tetapi karena kalian berdua sedang jatuh cinta, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Feng Yu kemudian memeluk Liu Ning dan menepuk punggung Liu Ning dengan tangan kecilnya. Kita harus masuk ke dalam sehingga tidak ada yang akan melihat keadaanmu saat ini atau kamu akan kehilangan reputasimu nanti. Ketika Liu Ning menyadari apa yang dikatakan Feng Yu benar, dia segera berdiri dan memegang tangan kecil Feng Yu. Ayo masuk. Kemudian mereka menuju kamar Liu Ning. Maaf karena menunjukkan semua ini padamu, Yu kecil, kata Liu Ning dengan suara sedih. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lalu Feng Yu menuju ke dapur untuk mengambil segelas air sebelum dia kembali ke kamar Liu Ning. Ini, minumlah dulu. Terima kasih, Liu Ning mengambil segelas air dan meminumnya. Biarkan aku mengantarmu ke sekolah. Tidak, seharusnya kamu tidak mengantarku ke sekolah dengan kondisimu saat ini. Meskipun Feng Yu senang setelah mengetahui niat baiknya, namun dia berpikir akan lebih baik Liu Ning tinggal di rumah karena kondisi Liu Ning sedang tidak baik. Saya akan pergi ke sekolah dengan sopir. Liu Ning tahu bahwa alasan Feng Yu menolak tawarannya adalah karena Feng Yu memikirkan kondisinya. Itu sebabnya dia setuju dengan Feng Yu. Baiklah. Jaga dirimu, Yu kecil. Tidak, Feng Yu menganggukkan kepalanya sebelum berjalan keluar ruangan. Aku akan mandi air panas. Karena Liu Ning ingin menenangkan pikirannya, dia memutuskan untuk berendam di air panas. Di rumah Xiao Tian, saya yakin mereka sedang bertengkar sekarang. Petik 1. Xiao Tian, yang sedang berbaring di tempat tidur, tersenyum bahagia. Dan ketika dia sedang bersemangat, ibunya tiba-tiba berteriak, "Tian, sarapan sudah siap." Datang, dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian turun dari tempat tidur dan menuju ke ruang makan. Sepertinya suasana hatimu sedang bagus saat ini, meskipun Xiao Tian selalu bahagia setiap kali mereka makan bersama, namun hari ini, dia terlihat bersemangat. Itu sebabnya Ye Qingyu penasaran tentang hal itu. Tidak ada, aku senang karena aku akan sarapan bersama kalian berdua. Tentu saja, Xiao Tian tidak akan memberitahunya bahwa alasan dia bahagia adalah karena rencananya berjalan lancar. Karena Xiao Tian tidak ingin memberitahunya tentang hal itu, Ye Qingyu memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Enak sekali, kata Xiao Tian sambil mengunyah makanan. Ye Xueyin, yang melihat putranya, merasa senang sekaligus terkejut. Kemudian dia menatap adik perempuannya dan berkata, apa yang terjadi padanya? Saya tidak tahu, jawab Ye Qingyu. Setelah mereka selesai sarapan, Xiao Tian langsung berkata, Ibu, Bibi, malam ini aku akan pulang larut malam atau mungkin pulang besok pagi. Lagi, karena tadi malam putranya pulang sangat larut, Ye Xueyin tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya. Itu sebabnya dia berniat untuk bermesraan dengan putranya malam ini, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia sedih karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya lagi malam ini. Melihat kesedihan di wajah ibunya, Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan menghampirinya, Ibu, maafkan aku. Aku sedang sibuk dengan pekerjaan sekarang. Tapi jangan khawatir, aku berjanji akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu jika aku tidak sibuk lagi. Baiklah. Meskipun dia sedih karenanya, Ye Xueyin tidak melarang putranya melakukan apa yang diinginkannya. Terima kasih ibu, Xiao Tian mencium kening ibunya sebelum mendekati bibinya. Bibi, aku akan sangat merindukanmu, jadi izinkan aku menciummu juga. Tetapi ketika Xiao Tian hendak mencium pipi Ye Qingyu, dia mendorong wajahnya menjauh dan berkata, hentikan. Ini ngeri. Garis-garis hitam terbentuk di wajah Xiao Tian setelah mendengar kata-kata bibinya. Bibi, kamu tidak mencintaiku lagi. Aku masih mencintaimu, tapi aku tidak ingin mendengar kata-kata ngeri ini. Sekarang, jawab Ye Qingyu tanpa melihat wajah keponakannya. Kalau begitu, izinkan aku menciummu sebelum berangkat. Sudah sehari sejak terakhir kali dia mencium bibinya. Itu sebabnya Xiao Tian ingin menciumnya sebelum pergi ke kampus. Dan seperti biasanya, Ye Qingyu hanya menatap keponakannya dan tidak berkata apa-apa. Tapi tentu saja, dia tidak akan menolaknya lagi jika dia ingin menciumnya. Kemudian Xiao Tian menyuruh bibinya duduk di pangkuannya dan berkata, jika kamu tidak ingin aku menciummu, setidaknya biarkan aku memelukmu sebelum pergi ke kampus. Saat Ye Xueyin melihat adik perempuannya duduk di pangkuan putranya, dia tiba-tiba ingin melakukan itu juga. Tian, ibu juga ingin duduk di pangkuanmu. Ibu,
Aku tidak bisa melakukan itu karena aku ingin memeluk bibinya sekarang, padahal dia juga ingin membiarkan ibunya duduk di pangkuannya, namun karena kali ini dia ingin memeluk bibinya, Xiao Tian terpaksa menolaknya. Baiklah, karena dia tidak bisa duduk di pangkuan putranya, Ye Xueyin mencium pipinya sebelum menuju ke kamar mandi untuk mandi. Kita tidak bisa terus seperti ini terlalu lama karena bibi harus pergi bekerja. Ye Qingyu membiarkan keponakannya melakukan apa yang diinginkannya karena sebenarnya dia juga ingin merasakan hangatnya pelukannya. Tidak, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Mereka tetap dalam posisi yang sama selama kurang lebih 15 menit tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena hanya ingin merasakan hangatnya tubuh masing-masing. Setelah beberapa menit, karena bibinya harus berangkat kerja, Xiao Tian berhenti memeluknya. Dan tidak lama setelah Ye Qingyu berangkat kerja, Xiao Tian pun berangkat ke kampus. Karena hari ini Xiao Tian ada banyak kelas, dia baru bisa meninggalkan kampus pada pukul 16.30. Dan karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Lin Xingxue dan Si Fei, dia pergi ke perusahaannya. Setelah menghabiskan waktu bersama mereka, Xiao Tian mandi sebelum mengantar mereka pulang. Dan karena Lan Ruoxi mengatakan bahwa Liu Ning ada di Red Flower Bar, dia segera pergi ke bar Red Flower karena itu adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan hubungan mereka. Dan ketika dia memasuki bar, Xiao Tian melihat Liu Ning minum sendirian di depan bartender. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berjalan ke arahnya. "Beri aku minuman yang sama dengan wanita di sebelahku," kata Xiao Tian kepada bartender. Mendengar suara yang familiar, Liu Ning menoleh ke arah Xiao Tian. Dan ketika dia melihatnya, dia sedikit terkejut. "Tuan Xiao Tian." "Nona Liu, kita bertemu lagi." Xiao Tian tiba-tiba merasa bersalah saat melihat kesedihan di wajahnya. "Kamu juga datang ke bar ini." Pada awalnya, Liu Ning mengira dia akan minum sendirian malam ini, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Tian lagi di bar. "Ya, kadang-kadang aku datang ke bar ini," karena Xiao Tian tidak bisa memberitahunya bahwa alasan dia datang ke bar adalah karena dia memutuskan untuk berbohong padanya. "Oh." Liu Ning meminum Negroni di gelasnya lagi. "Nyonya, Anda terlihat sedih. Apakah Anda mempunyai masalah saat ini?" Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa dia punya masalah karena dialah yang membuatnya seperti itu. Tetapi karena dia berpikir bahwa mereka bertemu secara kebetulan, Xiao Tian memutuskan untuk berpura-pura seolah dia tidak tahu apa-apa. Liu Ning tidak menjawabnya dan hanya meminum Negroni lagi. Itu adalah masalah keluarga jadi dia tidak bisa menceritakannya pada siapapun karena dia tidak ingin orang lain mengetahui masalah keluarganya. Karena dia tidak ingin memberitahunya tentang hal itu, Xiao Tian memutuskan untuk tidak bertanya lagi. "Jangan sedih, Nyonya Liu. Pasti ada jalan dalam setiap masalah, jadi tetaplah kuat." "Terima kasih atas kata-kata baiknya, Tuan Xiao Tian," kata Liu Ning. Tanpa melihat ke arah Xiao Tian. "Baiklah. Karena Nona Liu sedang sedih saat ini, minumannya ada pada saya." Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Liu Ning kaget setelah mendengar kata-katanya. "Perlakukan saja, seolah-olah aku ingin menghiburmu dan juga untuk persahabatan kita." Xiao Tian mengangkat gelasnya dan menatap Liu Ning. Liu Ning kemudian mengangkat gelasnya juga dan menatap Xiao Tian. Dan setelah itu, mereka meminum Negroni secara bersamaan. Mereka mulai berbicara sambil minum. Tapi Liu Ning tetap tidak mau menceritakan masalahnya. Xiao Tian baik-baik saja karena dia masih ingin berbicara dengannya. Mereka terus minum dan minum hingga akhirnya Liu Ning mabuk. "Nyonya, kamu harus berhenti minum sekarang," kata Xiao Tian dengan wajah khawatir. "Hehe, aku ingin minum sampai pagi, jadi aku tidak akan berhenti." Setelah mengatakan itu, Liu Ning meminum Negroni di gelasnya lagi. Karena Xiao Tian ingin menjaganya tetap aman, dia tetap menemaninya. Dan tidak lama setelah itu, Liu Ning tidak bisa minum lagi. Melihat ini, Xiao Tian menyuruhnya berhenti minum dan membawanya ke hotel. Tentu saja, Xiao Tian tidak memiliki niat buruk terhadapnya atau ingin memanfaatkannya. Alasan Xiao Tian membawanya ke hotel adalah jika dia mengantarnya pulang, dia akan curiga padanya nanti. Karena Xiao Tian tidak ingin dia salah paham tentang dirinya, Xiao Tian membaringkannya di tempat tidur sebelum dia menyelimutinya. Dan setelah itu, Xiao Tian memutuskan untuk tidur di sofa. Di pagi hari, kepalaku sangat sakit. Liu Ning merasa kepalanya seperti akan meledak setelah dia membuka matanya. "Di mana saya?" Liu Ning terkejut saat mengetahui bahwa dia berada di ruangan asing.
Dan dia bahkan lebih terkejut lagi saat melihat Xiao Tian tidur di sofa. Xiao Tian, kenapa dia ada di sini? Liu Ning segera melihat dirinya sendiri karena ingin tahu apakah dia telanjang atau tidak. Dan ketika dia melihat dia mengenakan pakaian, dia merasa lega. Meski ia mempunyai masalah dengan suaminya, namun tidur dengan pria lain adalah hal yang tidak ingin ia lakukan. Itu sebabnya dia menghela nafas lega ketika dia tahu tidak ada yang terjadi padanya. Kemudian Liu Ning mencoba mengingat apa yang terjadi padanya tadi malam. Tapi yang dia tahu hanyalah, dia mabuk saat minum dengan Xiao Tian di Red Flower Bar tadi malam. Selain itu, dia tidak ingat apapun. Dan ketika dia mengetahui bahwa Xiao Tian tidak memanfaatkannya tadi malam, senyuman lembut terlihat di wajahnya. Karena itu, reputasi baik Xiao Tian meningkat secara signifikan di dalam hatinya. Dia yakin jika itu pria lain, mereka akan memanfaatkannya. Itulah mengapa Liu Ning merasa beruntung tadi malam, dia minum dengan Xiao Tian dan bukan dengan orang lain. Setelah melihat wajah Xiao Tian yang tertidur, Liu Ning turun dari tempat tidur dan mendekatinya. Ketika Liu Ning berada di depan Xiao Tian, dia tiba-tiba terbangun. Hal ini sangat mengejutkan Liu Ning dan membuatnya mundur 3 langkah karena, saat ini, dia sedang melihat wajah tidurnya. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Liu Ning ada di depannya, dia memberinya senyuman mempesona, "Nyonya Liu, Anda sudah bangun." Karena dia tidak ingin membuat situasi menjadi canggung, Liu Ning juga memberinya senyuman menawan, "Selamat pagi, Tuan Xiao." "Selamat pagi, Nyonya Liu." Xiao Tian kemudian bangkit dari sofa, "Apakah kamu ingin sarapan sekarang? Kalau begitu, kita bisa sarapan bersama sekarang." Saat ini, Liu Ning ragu-ragu apakah dia harus sarapan dengan Xiao Tian atau tidak. Dia sudah menikah jadi, sarapan bersama pria selain suaminya adalah hal yang tidak ingin dia lakukan. Oleh karena itu, Liu Ning ingin menolaknya karena tidak ingin suaminya memiliki reputasi buruk di kemudian hari. Namun setelah mengingat apa yang dilakukan suaminya padanya kemarin pagi, Liu Ning tidak peduli lagi dengan reputasi Feng Hao. Tentu, karena hotel tempat mereka menginap tidak memiliki layanan sarapan atau restoran di dalamnya, Xiao Tian harus memikirkan tempat terbaik bagi mereka untuk sarapan. Di mana kita harus makan? Sebenarnya, Xiao Tian sedang memikirkan tempat yang bagus, tapi dia ingin tahu pendapatnya terlebih dahulu. Apakah kamu punya tempat yang bagus dalam pikiranmu? Aku akan membiarkanmu memilih tempat, karena Liu Ning tidak ingin dia berpikir bahwa dia adalah orang yang pilih-pilih. Dia membiarkan Xiao Tian memilih tempat. Karena Xiao Tian tahu bahwa dia sangat menyukai makanan laut, dia bermaksud untuk sarapan di restoran seafood, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apakah sebaiknya makan makanan laut di pagi hari? Menurutnya, makan seafood itu enak di sore atau malam hari, tapi tidak di waktu normal. Karena itu, Xiao Tian ragu untuk mengatakannya. Tetapi karena Liu Ning mengizinkannya memilih tempat, Xiao Tian harus segera mengambil keputusan. Bagaimana kalau kita makan di restoran bambu? Baiklah, Liu Ning menganggukkan kepalanya. Karena mobil Liu Ning masih di Red Flower Bar, Xiao Tian tidak segera berangkat ke tempat tujuan. Dan setelah Liu Ning mengambil mobilnya, mereka pergi ke restoran bambu. Tentu saja Xiao Tian memilih tempat VIP setelah mereka memasuki restoran bambu karena dia tidak ingin waktu mereka terganggu oleh suara pelanggan lain. Setelah pelayan menuliskan pesanan mereka, dia segera pergi. Untungnya Xiao Tian tidak memilih restoran seafood karena Liu Ning memesan makanan sehat untuk sarapan. "Tuan Xiao, apakah kamu sering datang ke restoran ini?" Liu Ning, yang duduk di seberangnya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak, karena jauh dari rumahku, aku hanya makan di restoran ini jika aku punya bisnis di pusat kota Shanghai." Xiao Tian memberikan jawaban jujur kepada Liu Ning. "Oh, benar Nona Liu. Bisakah kamu berhenti memanggilku Tuan Xiao? Panggil saja aku Xiao Tian." Tapi, alasan dia masih menyebut Xiao Tian sebagai Tuan Xiao adalah karena dia biasa memanggil orang-orang yang tidak dekat dengannya, dengan sebutan kehormatan. Memang benar mereka sudah bertemu 3 kali, dan dia bahkan membantunya 2 kali, tapi dia masih belum siap memanggilnya dengan nama lengkap. "Nona Liu, saya lebih muda dari Anda, jadi tidak apa-apa memanggil saya dengan nama lengkap. Anda tidak perlu menggunakan sebutan kehormatan saat berbicara dengan saya." Meskipun Xiao Tian tahu bahwa dia masih belum siap untuk menelepon dia dengan nama lengkap, tetapi karena dia tidak suka seseorang memanggilnya Tuan Xiao kecuali untuk situasi formal, dia terus memintanya untuk memanggilnya Xiao Tian.
Karena Xiao Tian bersikeras, Liu Ning akhirnya setuju, baiklah. Aku akan memanggilmu dengan nama lengkapmu mulai sekarang. Meskipun memanggilnya dengan nama lengkap berarti mereka tidak memiliki hubungan dekat, Xiao tetap senang karena dia tidak memilikinya, jangan menyebut dia sebagai Tuan Xiao lagi. Kedengarannya lebih enak di telingaku. Oh iya, Xiao Tian. Setelah Nona Yun Xin Er mempromosikan desain pakaianmu di konser live-nya, aku langsung membelinya dan sekarang menjadi salah satu pakaian favoritku, karena Liu Ning adalah salah satu fans Yun Xin Er, dia selalu menonton konser Yun Xin Er di TV. Dan ketika Liu Ning melihat Yun Xin Er mengenakan gaun yang indah di konser live-nya, Liu Ning sangat ingin memakainya juga, namun Liu Ning tahu bahwa gaun yang dikenakan Yun Xin Er saat itu, tidak dijual di toko. Itulah sebabnya ketika Liu Ning mengetahui bahwa Xiao Tian menjual gaun yang dikenakan Yun Xin Er, dia langsung membelinya. Ah, benarkah? Xiao Tian berpura-pura terkejut dan menunjukkan ekspresi bahagia, padahal sebenarnya dia tidak mempedulikannya. Ya, Liu Ning menganggukkan kepalanya dengan gembira, dan yang membuatku bahagia adalah aku bertemu langsung dengan pemilik perusahaan. Dan orang itu adalah kamu. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi wajah Liu Ning, dia tersenyum bahagia. Bagaimana kalau kita datang ke tokoku setelah sarapan? Untuk Nona Liu dan persahabatan kita, aku akan memberimu diskon 50%. Meski Xiao Tian akan rugi karena memberikan diskon 50% padanya, namun demi rencananya, Xiao Tian rela kalah. Benar-benar, mata Liu Ning tiba-tiba bersinar setelah mendengar kata, diskon. Ya, aku berjanji akan memberimu diskon untuk semua jenis pakaian. Xiao Tian tidak bisa menahan senyum saat melihat ekspresi wajahnya. Haha, wanita oh wanita, tidak peduli betapa cantiknya mereka akan tetap senang ketika mendengar kata diskon. Sebenarnya Xiao Tian ingin mengatakannya dan tertawa terbahak-bahak, tapi tentu saja dia tidak melakukan itu karena akan merusak citra baiknya. Liu Ning menjadi lebih bahagia setelah mendengar kata-katanya. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu, Xiao Tian. Jangan khawatir, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, jawab Xiao Tian.